Oke, kita lanjutin adegan 2. Maria tengah bersiap untuk melakukan pemotretan produk kecantikan. Riasan tipis membuatnya tampak lebih cerah. Tidak sia-sia ia melakukan perawatan mahal dengan hasil yang membuat kulitnya segar dan lebih muda dari usianya. Maria juga beberapa kali melakukan perubahan pada wajahnya, seperti hidungnya yang berubah lebih mancung, bibirnya menjadi lebih tebal, dan bentuk rahang wajahnya yang dulu oval kini menjadi tirus. Maria tidak menutupi kenyataan kalau kecantikannya juga dibantu oleh dokter. Tapi hal itu sudah biasa bagi kalangan selebritis. Bahkan ada beberapa selebriti yang saling bertukar dokter bedah terbaik. Hanya beberapa persen saja selebritis yang cantik dan tampan dari lahir. Selebihnya mereka terlihat tidak seperti manusia nyata berkat bantuan dokter. Maria kadang geli sendiri saat beberapa fans membela keras dirinya, mengatakan kalau kecantikan Maria natural dari lahir. Maria akui penggemarnya begitu naif menerima kenyataan kalau Maria melakukan prosedur operasi plastik. Tapi itu gunanya memiliki fans fanatik. Mereka akan membela keras meski ia melakukan kontroversi dan berwajah tembok saat muncul di hadapan awak media. Salah satu contoh kontroversi yang Maria lakukan dengan seorang stilis. Saat itu ia selesai tampil di acara variety show. Hanya karena riasan wajahnya yang terlihat pucat di depan sorot kamera. Maria saat itu tengah frustasi akan masalah pribadinya juga, melampiaskan kekesalannya pada stilis tersebut. Akibat dari perbuatannya itu membuat sang stilis tersinggung dan menceritakan peristiwa tidak menyenangkan itu di media sosial. Tentu saja para netizen yang haus keributan berbondong-bondong menyerang akun Instagramnya. Tapi lagi-lagi gunanya ia memiliki penggemar garis keras. Saat Maria diserang para netizen, maka ada pasukan khusus yang akan membelanya. Padahal Maria sendiri sudah mengakuinya dan membuat permohonan maaf kepada stilis tersebut. Lalu apa Maria akan tumbang karena kontroversi itu? Tentu saja tidak. Karena tidak lama setelah itu, ia muncul kembali dalam gala primer film terbarunya. Sudah ready kan? Seorang fotografer menghampirinya di ruang make up. Fotografer yang masih muda dan tampan bernama Panji Sugiarto. Maria ingat, dulu ia memiliki ketertarikan dengan Panji. Tapi setelah mengetahui kalau Panji bukan pecinta wanita, ia jadi mundur teratur. Ready? Jawab Eva, seorang stilis dari pihak perusahaan. Maria sedikit mengangkat gaun putih panjangnya saat berjalan. Para staf juga sudah siap dengan tugas masing-masing. Maria bergaya sesuai arahan sang fotografer, mengulas senyum lebar dengan produk kecantikan yang menjadikan dirinya sebagai brand ambassador. Pemotretan itu berjalan dengan lancar dan berakhir pada pukul 1 siang. Maria sudah berganti pakaian. Kini tubuh langsingnya terbalut skraf yang dijadikan sebagai baju atasan dan hot pants yang kalau Maria sedikit menungging atau mengangkat celananya, maka belahan pantatnya akan terlihat. Maria bersama manajer dan asistennya berjalan menuju lobi. Meski ia hanya menjalani pemotretan, tapi tidak bisa dipungkiri kalau tubuhnya mengalami rasa lelah. Ceca yang berjalan di sebelahnya dan Sisi yang berjalan di belakang sembari menggeret koper juga merasa lelah. Mau makan siang di mana kita? Tanya Maria pada Ceca dan Sisi. Gue mau makan di restoran barbecue.
ujar Sisi dengan semangat. Bisa rusak diet gue kalau makan daging, rutuk Maria. Tubuh langsing dan ramping Maria terbentuk karena usahanya dalam diet ketat dan olahraga. Maria sangat menjaga pola makannya, menghindari makanan berlemak dan karbohidrat tinggi. Makan nasi hanya Maria lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Sebagai gantinya, ia memakan kentang kukus, labu kukus, buah-buahan yang kaya serat, dan telur rebus. Maria beberapa kali menjalankan diet ketat yang membuatnya tidak makan dalam 1 minggu dan hanya konsumsi air putih serta susu murni saja. Kata orang itu berbahaya untuk kesehatan, tapi Maria masih baik-baik aja hingga saat ini. Langkah mereka terhenti saat seorang pria bersetelan kemeja putih dan jas hitam bersama sekretarisnya berdiri di lobi yang sama. Maria ingin mengabaikannya, tapi kedua orang itu terlebih dulu menangkap kehadirannya. Itu si bos suami bukan sih? Ngapain dia ada di sini? Bisik Ceca di telinga Maria. Maria mengendikkan baunya. Ia tidak terlalu ingin tahu tentang kehidupan dan pekerjaan Jeffran yang menurut Maria akan membuang-buang waktu aja. Sudah selesai? Tanya Jeffran begitu berada di depan Maria. Mata tajam pria itu menelusuri pakaian yang dikenakan Maria, kemudian berdesis tidak senang dengan jenis pakaian istrinya. Hari ini orang tua saya pulang ke Jakarta. Jadi saya minta kamu mau menginap di rumah utama sebagai tanda menantu yang baik, ujar Jeffran. Maria membulatkan mulutnya. Mungkin karena kesibukannya akhir-akhir ini membuat Maria melupakan kebiasaan mertuanya yang akan berkunjung ke Jakarta setiap 2 bulan sekali. Ya, mertuanya memang tinggal di luar negeri dan jarang berada di Indonesia. Itu yang membuat Maria merasa lega karena ia tidak perlu berakting terlalu sering sebagai istri yang bahagia. Ini juga tentu menguntungkan Jeffran. Selain bisa menyembunyikan ketidakharmonisan rumah tangganya, pria itu bisa bebas menjalin hubungan dengan Tari. 2 manusia itu belum saja disapa karma Tuhan karena memainkan ikatan persaudaraan. Itu karena Jeffran dan Tari satu sepersusuan. Oke, nanti aku menyusul ke rumah utama. Maria tidak ingin berlama-lama dengan Jeffran lagi melanjutkan langkahnya. Namun terhenti saat lengannya sudah dicengkeram kuat oleh Jeffran. Wira, kamu urus sisa pekerjaan saya hari ini ya. Ditah Jeffran pada sang sekretaris yang langsung dianggui dengan patuh. Setelahnya Maria diseret menuju mobil milik Jeffran. Maria berusaha melepaskan cengkeraman tangan Jeffran. Enak aja ia diperlakukan seperti ini. Apa-apaan sih? Lepasin gak? Ceca, Sisi, tolongin gue dong. Percuma aja Maria meminta bantuan pada manajer dan asistennya. Karena Ceca dan Sisi tidak seberani itu di depan Jeffran. 2 orang itu tahu seperti apa perangai Jeffran. Dan itu sangat buruk bagi mereka kalau mencari gara-gara. Ceca dan Sisi mencari aman aja. Tidak ingin ikut campur dengan permasalahan mereka. Salah satu cara untuk menghentikan Jeffran adalah dengan memeluknya tiba-tiba. Maria tahu pria itu sangat anti akan sentuhannya. Maka dengan memberikan pelukan akan membuat pria itu berhenti. Aduh sayang, kalau mau berduaan sama aku tuh harus yang lembut dong. Biar nanti aku makin sayang sama kamu. Jeffran mendorong tubuh Maria menjauh. Merasa kram dengan kelakuan Maria yang seenaknya. Jangan banyak berkhayal kamu. Masuk sendiri atau saya paksa. Maria menghentakkan kakinya. Terpaksa dia harus satu mobil dengan manusia buta hati nurani itu. Maria duduk sambil bersedekap, berakting kalau ia sedang merajuk. Jeffran yang duduk di sebelah sesekali melirik istrinya. Lalu jakun pria itu bergerak naik turun. Biasanya Amira kasih tahu dong kalau
orang tua kamu bakal pulang? Kok ini tumben gak ngasih tahu? Keluh Maria tanpa sadar. Saya yang menyuruhnya, timpal Jeffran. Maria seketika menatap Jeffran dengan picingan mata curiga. Kamu pasti mau buat citra aku buruk kan di depan orang tua kamu? Jahat banget sih jadi suami. Kalau sudah jadi suami yang gak tahu diri, gak perlu borong kelakuan setan juga. Kamu bilang apa tadi? Jeffran menginjakkan rem secara mendadak, terkejut karena ucapan istrinya sendiri. Bisa bawa mobil gak sih? Pakai Maria kesal. Kamu ngatain saya suami tidak tahu diri. Itu kenyataan kok. Kenapa? Gak terima? Udah, terima aja. Mariana, geram Jeffran tertahan. Sudah, gak usah diperpanjang kayak bocah aja lo. Lanjut jalan, udah lampu hijau tuh. Tingkah laku Maria memang kerap memancing emosinya. Dan tingkah wanita itu juga selalu di luar ekspektasi Jeffran. Kalau bukan karena warisan kakeknya, sudah Jeffran tinggalkan wanita itu. Jeffran juga harus menahan malu saat bertemu bersama rekan bisnisnya. Karena beberapa kali ia bertemu rekan bisnis yang mengakui sebagai penggemar istrinya. Jeffran harus menahan diri saat pria lain memuji istrinya, baik dari bakat akting maupun fisik sempurna Maria. Suami mana yang senang saat istrinya dipuji-puji akan bentuk tubuhnya yang seksi? Apalagi yang mengatakan di depan Jeffran selaku suami Maria. Itulah yang membuat Jeffran tidak merasa bangga dengan profesi Maria dan mencap Maria sebagai wanita genit dan murahan. Tidak terasa mobil yang dikendarai Jeffran tiba di rumah utama. Tidak terasa mobil yang dikendarai Jeffran tiba di rumah utama yang masih tampak lengang. Itu berarti kedua orang tuanya belum tiba di rumah. Maria turun lebih dulu. Wanita itu melangkah riang masuk ke dalam rumah, meninggalkan Jeffran di belakang sana. Tampak di ruang tengah, beberapa asisten rumah tangga sibuk menyiapkan sambutan untuk Arga dan Melanie, orang tua Jeffran. Maria mengangguk kecil saat para asisten menyapa kehadirannya. Kak Maria, pekik girang dari arah tangga membuat Maria tersenyum lebar. Amira berlari senang ke arahnya. Adik iparnya ini semakin cantik saja. Jarang bertemu membuat Maria kadang merasa pangling lihat Amira. Hai sister. Amira memeluk Maria erat, berjingkrak kesenangan seperti bertemu dengan artis idolanya. Tapi memang benar sih kalau adik ipar ini adalah penggemarnya juga. Bahkan sebelum Maria menjadi istri Jeffran, Maria pernah bertemu Amira di acara fan meet di Mall Jakarta. Saat itu Amira masih duduk di bangku sekolah. Amira tentu senang bukan main saat tahu siapa yang dijodohkan dengan kakaknya. Aktris idolanya yang sangat sulit ditemui kalau bukan di acara-acara tertentu kini menjadi kakak iparnya. Meski intensitas pertemuan mereka juga tidak terlalu sering karena kesibukan masing-masing, tapi itu sudah membuat Amira senang karena ia bisa berhubungan lebih dekat dengan idolanya. Kak Maria makin cantik aja sih, serius. Kakak enggak kelihatan kalau sudah berumur 30 tahunan, puji Amira. Pipi Maria bersemu. Maria sudah banyak mendapatkan pujian akan kecantikannya dari orang lain. Dan reaksinya biasa aja. Tapi saat Maria mendapatkan pujian dari adik iparnya, rasanya berbeda. Apalagi kalau di depan Jeffran. Kamu juga makin cantik sayang. Kakak kalau ketemu sama kamu selalu pangling. Puji Maria pada Amira. Mereka membutuhkan waktu lebih untuk saling mengobrol kalau saja Jeffran tidak mengganggu. Sudah kan basa-basinya Amira? Pinjamkan pakaian buat kakak ipar kamu, titah Jeffran pada sang adik. Pria itu tidak akan membiarkan Maria bertemu orang tuanya dengan pakaian tidak pantas.
terlebih nanti ada kakeknya juga, bisa hancur martabat Jeffran di mata keluarganya. Maria mendelik sinis pada Jeffran. Tanpa diminta pria itu juga, Maria sadar diri. Tidak mungkin ia berpenampilan seperti ini, tapi terkadang juga ia ingin melakukannya. Siapa tahu bisa membuat dirinya diminta bercerai dengan Jeffran. Maria dituntun menuju kamar pribadi sang adik ipar. Amira memilihkan beberapa gaun untuknya, dan pilihan Maria jatuh pada gaun biru lembut yang terlihat sederhana. Maria berganti pakaian di dalam kamar mandi, sembari merancang sambutan apa untuk kedua mertuanya. Selesai berganti pakaian, Maria diajak sang adik ipar ke ruang tengah. Sepertinya kedua mertuanya sudah tiba. Maria menyambut pelukan hangat dari Melani dan Arga. Lalu ia memberikan salam hormat kepada kakek Brata yang ikut datang ke rumah utama. Dulunya kakek Brata tinggal di sini sebelum tinggal di Lembang untuk menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Menantuku ini semakin cantik aja ya. Pasti Jeffran senang tinggal di rumah, ujar Melani dengan senyum tulus keibuan. Sayangnya yang membuat Jeffran senang tinggal di rumah bukanlah Maria, melainkan sosok Tari yang baru tiba di rumah utama. Maria mengamati penampilan Tari yang seperti wanita karier. Lalu tatapan Maria jatuh pada bagian perut wanita itu. Masih terlihat datar dan tidak ada perubahan di sana. Sepertinya wanita ini belum hamil juga. Apa kabar tante, om, kakek? Lihat betapa manisnya sikap wanita itu. Pantas saja Jeffran tergila-gila dengan sepupunya sendiri. Tatapan Maria dan Tari bertemu. Wanita itu juga memberikan senyuman manis sebagai sapaan untuk Maria. Maria hanya membalasnya dengan enggan. Kalau menyangkut Tari, Maria tidak perlu berakting sebagai wanita baik-baik. Toh rahasia suami dan wanita itu sudah Maria ketahui. Mereka berjalan menuju ruang makan. Saat akan duduk, Melani terkejut dengan sikap Tari yang menarik kursi di sebelah Jeffran. Sedangkan Maria malah menarik kursi di sebelah Amira. Tentu hal itu juga mengundang tanda tanya untuk Arga dan kakek Brata. Maaf aku lupa. Biasanya aku makan dekat-dekat Jeffran. Tari menunduk malu lalu berjalan ke tempat duduk Maria. Terpaksa Maria pindah tempat. Maria mendengus samar saat sudah duduk di sebelah suaminya dan berhadapan dengan Tari. Kamu biasa makan bareng Jeffran, Tari? Tanya Melani. Kalau di kantor kita selalu makan siang bersama, Ma, ujar Jeffran. Alah, apa susahnya bilang kalau kalian sering bersama bukan cuma di kantor tapi di kamar juga. Muak sekali Maria dengan sandiwara pasaran suami dan selirnya. Acara makan siang yang terlambat dimulai, tidak ada yang berbicara selama makan. Maria terpaksa memakan hidangan yang didominasi daging dan karbohidrat. Setelah ini, ia akan berolahraga lebih keras. Jangan sampai minyak jahat itu mengendap di tubuhnya. Saat menikmati hidangan, tiba-tiba Jeffran meletakkan daging di atas piringnya. Maria melirik pria itu. Apa maksudnya? Jeffran nanya tersenyum, menunjukkan kedua lubang di pipinya. Pria itu sepertinya tengah mengejek Maria yang gagal diet. Aduh, romantis sekali suami istri yang satu ini, puji Melani melihat perlakuan manis sang putra terhadap menantunya. Otak Maria langsung terkoneksi. Jeffran tengah berakting sebagai suami pengertian. Makasih suamiku, Mas juga makan yang banyak ya. Maria meletakkan sayuran di atas piring Jeffran yang membuat raut wajah pria itu sedikit masam. Maria tahu Jeffran tidak suka sayuran dan ia memang sengaja melakukannya. Semenjak Jeffran menikah dengan Maria, dia suka makan sayuran. Bagus itu.
Jangan biasakan makan daging, nanti kamu kena kolesterol seperti kakek. Kali ini kakek Brata yang memberi pujian. Maria tersenyum manis. Maria tidak sengaja bertatapan dengan Tari yang terdiam. Kenapa? Merasa panas? Maria tersenyum sinis pada wanita itu. Selesai acara makan siang, Maria membantu para asisten rumah membereskan meja makan. Saat Maria membantu mengangkat piring-piring kotor, Tari menghampirinya. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan Maria. Wajah dan senyuman ramah yang sedari tadi Tari tampilkan hilang saat sudah berhadapan dengan Maria. Para asisten yang berada di ruang makan cepat-cepat menyingkir. Bukan rahasia lagi kalau Maria dan Tari tidak akur bagi para asisten di rumah utama. Ada apa? Tanya Maria dengan nada suara agak menantang. Gue cuma pengen melihat lebih dekat wajah hasil permak itu. Kayak apa sih? Jangan lama-lama lihatnya, nanti gue baper. Bahaya kan kalau gue baper terus suka sama lo. Masa gue saingan sama suami sendiri nanti? Ujar Maria sengaja mengeraskan suaranya. Siapa tahu ibu mertuanya tidak sengaja mendengar. Tari menggigit bibirnya geram. Benar kata Jeffran, tidak ada gunanya berbicara dengan Maria. Maria tersenyum mengejek. Tiba-tiba tangannya menyentuh perut Tari. Ini perut sudah isi bibit bayi apa belum sih? Tari menepis tangan Maria yang menyentuh perutnya. Wajah wanita itu tampak memerah, tidak terima dengan ucapan Maria. Jangan sembarangan kalau bicara, geram Tari. Gue kan cuma tanya. Kalian pasti rajin kan setor duluan? Gak menutup kemungkinan dong kalau lu bunting. Siapa yang bunting? Tanya seorang di belakang Tari mengejutkan wanita itu. Melani mengerutkan dahinya. Wanita anggun itu berjalan mendekati Tari. Mata Melani turut memperhatikan perut sang keponakan. Kamu hamil, Tari? Tanya Melani memastikan. Tari menggeleng panik. Maria yang melihatnya merasa senang. Enggak tante, Maria tadi cuma bercanda. Iya kan Maria? Alah, bukannya kamu bilang sudah melakukan lebih ya sama pacar kamu. Aku juga pernah tuh memergoi kamu di hotel bareng pacar kamu. Malah bukan sekali loh aku lihatnya. Ujar Maria pura-pura lugu, tidak lupa dengan wajah bingungnya. Siapa pacar kamu, Tari? Cecar Melani. Maria melihat ke arah ruangan lain. Dilihatnya sosok Jeffran yang berdiri mematung di sana dengan tatapan penuh peringatan. Bukannya merasa takut, Maria malah menjadi memancing permasalahan semakin panjang. Kalau seingat aku sih pacarnya Tari mirip Jeffran. Pacar kamu pasti ganteng kayak suamiku kan? Ternyata tipe kamu kayak Jeffran ya Tari.